Halo, nama saya Novriani Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses terjadinya siklus air. Ya, siklus air. Air merupakan salah satu komponen yang sangat amat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup di bumi, seperti hewan, tumbuhan, dan juga manusia. Sekarang ayo kita mulai, jangan lupa fokus ya. Siklus air adalah siklus yang tidak berkesudahan dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer. Proses ini berlangsung selamanya, yang artinya proses ini tidak pernah berhenti. Perhatikan gambar ini ya. Dari gambar di samping, terjadi siklus air fase atas melalui beberapa proses, yaitu evaporasi, kondensasi, deposisi, dan presipitasi. Ayo, fokus! Yang pertama, fase evaporasi atau penguapan yang biasa terjadi di gunung, sungai, kebun, laut, dan lain-lain. Penguapan ini bertujuan untuk mengubah air cair menjadi air gas sehingga dapat naik ke permukaan atmosfer. Semakin tinggi panas matahari, semakin banyak air yang diubah menjadi uap air dan naik ke atmosfer. Saat air di permukaan dipanaskan, air sebenarnya mendidih, tetapi hanya di permukaan terlebih dahulu. Panas yang diserap langsung di permukaan atas air yang bersentuhan dengan udara luar memungkinkan molekul atau partikel air di permukaan mendidih dan menguap seketika. Tanpa harus mendidihkan seluruh bagian air, itu sebabnya kita tidak melihat air mendidih dalam penguapan air permukaan. Sudah tahu kan kenapa? Selanjutnya, kondensasi atau pengembunan. Kondensasi juga disebut pengembunan, yang berarti konversi uap air kembali menjadi air. Kondensasi terjadi di atmosfer. Karena kondensasi yang terjadi secara terus-menerus, maka semakin banyak uap air yang terakumulasi. Uap air yang bersentuhan dengan lapisan dingin atmosfer menyebabkan uap air melepaskan panas ke udara. Uap air di atmosfer mengembun kembali menjadi tetesan air. Selanjutnya, tetesan air yang terkumpul dan masuk ke atmosfer disebut awan. Awan yang dimaksud adalah awan air, yaitu awan yang hanya terdiri dari partikel cair. Karena gravitasi bumi yang lemah, awan dapat tetap berada di atmosfer. Jika awan terkena sinar matahari yang kuat, awan menguap kembali menjadi uap air. Yang ketiga, deposisi atau pengkristalan. Hayo, siapa yang udah tahu deposisi itu apa? Ya, pengkristalan atau deposisi yaitu perubahan wujud uap air langsung menjadi kristal salju. Jika uap air bersentuhan dengan udara yang sangat dingin di atmosfer, uap-uap air langsung membentuk kristal tanpa melalui proses pengembunan. Molekul uap air secara cepat membentuk kristal-kristal salju. Yang keempat, presipitasi atau hujan. Pasti sudah tidak asing lagi kan? Ya, presipitasi disebut hujan dan tetesan air atau kristal salju jatuh dari atmosfer ke permukaan bumi. Presipitasi disebabkan oleh tarikan gravitasi bumi atau gaya gravitasi dan massa berat benda. Karena gravitasi bumi yang lemah, awan dapat tetap berada di atmosfer. Namun, seiring berlanjutnya proses kondensasi, semakin besar awan, semakin besar berat massa awan tersebut. Ini mencegah atmosfer menahan awan. Ini terkait dengan pergerakan angin atmosfer yang cukup kuat untuk menggerakkan awan. Akibatnya, air jatuh ke tanah dalam bentuk tetesan yang dikenal sebagai hujan. Selanjutnya, perhatikan gambar ini. Ayo, diperhatiin ya. Dari gambar di samping, terjadi siklus air fase bawah yang terdiri dari beberapa bagian. Ayo, siapa yang udah tahu? Kalau nggak tahu, fokus ya. Yaitu infiltrasi, limpasan, dan konsumsi. Yang pertama, infiltrasi. Infiltrasi adalah proses di mana air hujan meresap ke dalam tanah. Infiltrasi dapat disebabkan karena gravitasi bumi sehingga cairan meresap ke dalam bumi. Infiltrasi dibagi menjadi dua jenis, infiltrasi dangkal dan infiltrasi dalam. Infiltrasi dangkal terjadi pada lapisan akar tanah. Lapisan akar tanah adalah lapisan atas tanah yang penuh dengan akar tanaman. Air yang menembus lapisan ini kemudian diserap tanaman melalui akarnya. Sedangkan infiltrasi dalam terjadi pada lapisan tanah di antara rongga batuan bawah tanah. Rongga batuan bawah tanah terisi oleh air sehingga membentuk cadangan air. Yang kedua itu ada limpasan. Siapa yang udah tahu limpasan itu apa? Kalau nggak tahu, ayo simak. Limpasan adalah proses di mana air mengalir di atas permukaan bumi. Arus dapat mengalir ke hulu melalui sungai, melalui danau atau telaga, rawa, hilir sungai, dan muara, dan berakhir ya tentu di laut.
Yang ketiga, konsumsi. Pasti udah familiar kan konsumsi itu apa? Ya, fase ini adalah keadaan di mana makhluk hidup baik manusia maupun hewan dan tumbuhan menggunakan air. Konsumsi manusia tidak hanya untuk minum saja, tetapi konsumsi sehubungan dengan aktivitas manusia seperti mencuci dan industri. Air yang dikonsumsi oleh manusia dan hewan serta diserap oleh tumbuhan menguap kembali melalui proses yang disebut evapotranspirasi. Agar lebih paham lagi, yuk simak video di samping.